Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di acara Ngontel Becak, Ngobrol Marginal bersama Wicak. Hari ini saya di Desa Panggung Harjo. Betul ya, Mas? Panggung Harjo, Bantul, Yogyakarta. Saya dengan Mas Bimo, perangkat desa setempat, dengan Ibu siapa namanya? Mbah Sinten, Mbah? Namanya Tukirah. Mbah Tukirah. Mbah Tukirah. Nah, ini ada satu yang spesial di Desa Panggung Harjo ini. Ada program namanya program rumah sewa. Oke. Program rumah sewa sehat sederhana. Nah, agak unik ini dibandingkan dengan yang lain. Memang justru yang mau kita kupas. Saya ajak perangkat desa ini, Mas Bimo, mencoba untuk ngulik kira-kira program apa sih yang sudah terimplementasi di desa ini sehingga bisa langsung bermanfaat ke masyarakat. Dan ini kebetulan kaum marginal yang memang mendapat fasilitas secara khusus tahun ini. Nah, Mas Bimo, bisa dijelasin nggak program sewa ini? Ya, baik Mas Richard. Jadi program ini hadir untuk warga yang kebetulan memang tidak punya tanah dan tidak punya rumah, karena sebelumnya Mbah Tukirah ini dulu cuma numpang di tanah tetangga atau tanah orang, kemudian membangun rumah dari bambu begitu. Kemudian akhirnya kita ada kepedulian untuk membantu warga yang masih mempunyai rumah yang kurang layak begitu, sehingga sudah KTP sini ya berarti sudah KTP sini tapi tidak punya tempat tinggal sama sekali ya. Betul. Dan kita hadirkan program namanya rumah sewa sehat sederhana. Jadi ini rumah ini berdiri di atas tanah kas desa. Yang kemudian harapannya nanti warga yang tidak punya rumah itu bisa menyewa rumah ini. Kira-kira ya sekitar 500 sampai 600 ribu gitu per bulan. Kemudian juga kita arahkan untuk mereka itu bisa menabung. Nah, jadi selain dia membayar sewa, dia juga sekaligus membayar untuk tabungannya, karena harapannya beliau ini nanti hanya tinggal sekitar 5 tahun. Setelah 5 tahun dari tabungan itu nanti bisa misalnya nanti dipakai untuk dia entah menyewa atau membangun rumah sendiri gitu. Mungkin DP rumah ya, gitu ya, untuk KPR juga ya mungkin ya. Iya. Berarti ini semua fasilitasnya disiapin oleh pemerintah desa ya? Betul. Jadi kita bangunkan rumahnya, kemudian terus kita kelengkapannya kita berikan sehingga memang lebih layak dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin hanya di atas selokan, di bambu-bambu gitu ya. Jadi ini dibikin layak, dibangunkan oleh pemerintah gitu ya. Pemerintah desa ya. Sudah berapa lama masih program ini berjalan? Sekitar 4 tahunan ini. 4 tahunan. Udah ada berapa rumah yang udah dibangun? Kita baru ada 2 rumah, Mas. 2 rumah ya. Nah, Mbah ini tinggal di sini udah berapa lama, Mbah? Tinggal nang mriki mun pinten tahun? Pirang tahun toh, Mbah nih. Pirang niko. Oh, sekawan. Pinten tahun, Mas? Sekawan ya? Oh, sekawan tahun ya, Mbah. Baik, gerah nopo niki, Mbah? Gerah nopo? Sakit nopo? Stroke. Ya Allah. Betul sakit melampah? Boten saged. Dawah mawon kula. Mun pinten tahun sakitipun, Mbah? Nggih pun 2 tahun napa nggih enten. Oh, 2 tahun sakitipun. 2,5 tahun ya mon. Nggih. Nah, ini program sosialnya Mas Bimo apalagi selain rumah ini, Mas? Jadi kami juga selain untuk yang tempat tinggal, kami punya lembaga desa perlindungan sosial, namanya Babel CPS, Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial. Di situ ada beberapa layanan kesehatan pendidikan, termasuk kami punya perawat desa yang merawat Ibu Tukirah ini, yang setiap kali mengecek kesehatannya begitu. Berapa lama tuh regulasinya? Berapa lama? Biasanya seminggu atau 2 minggu sekali nanti ngecek kesehatan Simbah, karena kami punya klien atau punya warga itu sekitar 40-an warga yang harus dicek oleh perawat desa itu. Jadi dia berkeliling
termasuk Mbah Bekira ini masuk dalam program kami. Oke, perawat desa ini berarti under manajemen dari desa, Betul. dibayar pemerintah desa, Betul. dan melakukan pengobatan gratis ya. Iya. Reguler selama setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali keliling gitu ya. Betul. Oke, menarik ini menarik. Nah ini budget dari itu diambilin dari mana mas? Dari dana desa. Dari dana desa. Iya. Oke, berarti ini budget pemerintah pusat dari dana desa yang masuk diefektifkan melalui program sosial gitu ya. Betul. Oke, menarik. Selain itu ada lagi yang berbau dengan sosial di atas penggunaan dana desa. Iya, jadi kita dari lembaga perlindungan sosial itu memang ada layanan pendidikan, misalnya ada anak yang tidak mampu bayar sekolah misalnya, atau misalnya tidak mampu bayar SPP, kita punya program untuk itu. Kita punya asuransi pendidikan juga, terus kita punya melahirkan atau bersalin gratis. Bersalin gratis. Untuk semua warga yang ingin mengakses itu, maksudnya semua ibu hamil itu bisa mengakses melahirkan gratis kerjasama dengan klinik setempat. Oke. Nanti nggak tumpang tindih dengan program BPJS kah atau apa, atau kerjasama itu dilakukan dengan pemerintah pusat, misalkan program BPJS kah atau Kartu Indonesia Sehat kah atau apa gitu? Iya. Karena dulu memang program itu hadir sebelum ada BPJS sebenarnya. Jadi dulu ada namanya Jamkesmas. Nah, karena banyak warga yang belum tercover Jamkesmas, sehingga kita bikin jaring pengaman terakhir. Jadi memberikan peluang kepada warga yang belum diakses Jamkesmas, kita berikan akses itu di lingkup desa begitu. Jadi beberapa ini mungkin sudah masuk ke BPJS atau Kartu Indonesia Sehat, tetapi tetap masih ada yang saya terlewatkan ya. Nah, yang terlewatkan itulah kita coba jaring terakhir untuk di desa. Berarti jaring pengaman sosial terakhir ya, setelah dari saringan dari pusat-pusat, sisanya diserok sama sampean ya. Betul. Supaya tidak ada yang tertinggal. Iya, biar nggak ada yang tertinggal. Oke. Ini Mas Bima perangkat desa yang muda, yang energik ya, harus kita tiru ini ya. Jadi kalau persetujuan Pak Lurah dengan komunikasi Pak Lurah, terus antar perangkat desa yang lain, terus dengan warga simultan ya ini bisa ya, pasti ini. Apalagi ini juga masa pandemi ini kita terus bergerak terus untuk mencoba untuk menangani pandemi ini juga. Terus simultan terus bekerja keras lah untuk menjaga warga desa. Oke. Nah kalau teman-teman atau warga yang seperti Mbah ini tadi, di lingkungan desa kita ada berapa mas? Kami yang masuk dalam istilahnya dirawat oleh perawat desa itu ada 40-an. 40-an. Berarti statusnya atau tingkat kesehatan dan tingkat sosialnya seperti hari ini kita kunjungi ini semua. Jadi memang kita golongkan namanya, kalau dalam programnya Kemensos mungkin ada namanya lansia terlantar ya. Jadi kami namanya lansia ketergantungan. Jadi lansia atau warga yang tidak ada yang ngurus sama sekali atau tidak mampu secara ekonomi untuk mengurus dirinya sendiri. Nah itu kita masukkan dalam program merawat desa itu. Jadi misalnya ada lansia yang hidup sebatang kara misalnya, atau tadi ada juga ya di sini ya, sebatang kara ya. Ada lansia yang juga masih ngindung di rumah tetangga misalnya begitu juga ada. Jadi itu kita coba masukkan dari program itu juga termasuk Simbah ini. Jadi ada sekitar 40-an yang kita tangani. Jadi sebenarnya kalau kita buat rumah contoh seperti ini bikin 10, 30 itu bisa bermanfaat lebih banyak ya. Iya. Oke, harapan dari Mas Bimo sendiri untuk kelanjutan dari program ini dan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk keberlangsungan program yang sampai ajukan, kira-kira bagaimana? Jadi kita memang ada beberapa langkah ya. Jadi kalau di desa ada namanya perlindungan sosial, kita juga secara ekonomi kita juga coba membangun yang namanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Itu juga dari sisi ekonomi tetap jalan, tapi juga ada sisi pemberdayaan atau sisi sosialnya, sehingga beberapa warga yang mungkin tidak punya penghasilan kita coba untuk masukkan di BUMDes, untuk bisa bekerja di BUMDes, yang mungkin hari ini bisa ada sekitar 50 sampai 70 karyawan yang sudah bisa kita masukkan gitu, karena ada sisi pemberdayaan dan di situ ada kaum-kaum marginal yang
kita masukkan, seperti misalnya perempuan kepala keluarga misalnya, kemudian Janda berarti ya? Terus difabel juga ada, kemudian lansia juga ada yang bekerja sebagai karyawan di situ. Nah itu harapan kami ya nanti intinya sudah tidak ada lagi warga yang kemudian istilahnya itu terlantar begitu, atau istilahnya tidak masuk dalam istilahnya urusan kami. Jadi semua tetap harus kita perhatikan, harus kita urus, dan harapannya juga selain dari pusat, dari dana desa, kita juga bisa dari pendapatan asli desa juga bisa meningkat. Oke. Jadi Mas Bimo juga meleverage dari aset desa untuk bisa menghasilkan revenue ya, melalui sewa lahan, disewakan ke swasta gitu ya. Oke, menghasilkan juga untuk revenue dari desa sendiri sehingga bisa meleverage dari kegiatan sosial gitu ya. Oke, sore ini kita silaturahmi cukup bermanfaat teman-teman semuanya. Semoga bisa menginspirasi sahabat-sahabat semuanya. Sekali lagi saya berharap hari ini kita datang lagi ke teman-teman tanda kutip yang masih termarginalkan. Kita hanya berharap dan berdoa semoga tugas kita, tugas semua stakeholder termasuk pemerintah pusat bisa meningkatkan taraf hidup mereka sehingga kehidupan sosial dan kehidupan ekonominya menjadi jauh lebih layak dari hari ini untuk masa depan. Terima kasih sekali lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.